Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di podcast spesial Hari Santri Nasional tahun 2025. Sahabat podcast dimanapun Anda berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentunya pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan podcast dari MA Muhammadiyah MWDI Pancor spesial dalam rangka Hari Santri Nasional tahun 2025. Bersama saya Muhammad Hadi selaku host yang akan menemani sahabat semua yang ada di rumah untuk berdialog bersama dengan narasumber-narasumber keren kita pada hari ini terkait tentang santri. Perlu sahabat di rumah ketahui bahwa tema Hari Santri Nasional di tahun 2025 ini ialah mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Tema yang menurut saya sangat menarik dan luar biasa karena mengingatkan kita bahwa santri tidak hanya menjaga nilai keislaman tetapi menjaga kemerdekaan untuk Indonesia. Baik sahabat podcast dimanapun Anda berada, hari ini kita menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Di sini ada Ustadz Suherjan, SPD, SHI, MPD. Beliau adalah tokoh yang sangat bijak dan inspirasi. Kita juga di sini menghadirkan salah satu santri muda yang semangatnya luar biasa, yakni Dennis Bazri. Bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membahas seputar tentang santri. Oke, baik Ustadz. Kalau kita berbicara tentang Hari Santri Nasional tahun 2025, saya sendiri selaku host sedikit ingin bertanya, bagaimana sih asal-usul ditetapkannya peringatan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober ini? Dan kalau boleh tahu, bagaimana tema tahun ini itu bisa menjadi pengingat kepada kita semua, khususnya para santri, bahwa santri itu tidak hanya menjaga nilai keislaman, tetapi sebagai pengawal kemerdekaan dan peradaban dunia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz ayyatan wa fil alamin wa naqat al-watan ad-diniyah islamiyah haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ya, terima kasih atas undangannya untuk kita sama-sama berbagi ilmu dalam rangka mengisi ruang podcast kita hari ini. Tentunya berbagi dengan semua para santri, semua masyarakat dan semuanya dia di mana pun berada. Jadi sebelumnya kami ucapkan pada kita semua, terutama para santri, selamat Hari Santri Nasional tahun 2025. Mudah-mudahan kita terus istiqomah mengemban tugas dan amanah yang namanya santri tersebut. Berbicara tentang asal mula sejarah daripada hari diadakannya Hari Santri itu tidak terlepas dari peran daripada para santri, para cendekiawan muslim saat itu, para ulama ya, di masa-masa perjuangan dan mempertahankan perjuangan. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, beliau selaku tokoh ulama pada masa beliau saat itu terus menggenjot semangat daripada kalangan ulama, kalangan santri, dari kalangan ulama maupun dari kalangan pemuda-pemuda untuk bagaimana terus mengamalkan kiprahnya sebagai sebagai hamba, sebagai umat baginda Rasulullah SAW, terus berperan di dalam
ruang-ruang perjuangan memberikan kebermanfaatan baik bagi umat, masyarakat dan bangsa. Nah, pada saat itulah dimunculkan istilah resolusi jihad, ya, resolusi jihad yang bagaimana menumbuhkan gerakan-gerakan perjuangan dari kalangan para ulama, para santri, para nahdien pada saat itu, ya, sehingga mampu mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, kemudian berkaitan dengan terangan tema santri pada kita pada tahun ini apa tadi? Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban. Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Nah, artinya asas daripada dasar perjuangan para ulama dalam rangka berperan, berkolaborasi dengan semua pihak pada saat mewujudkan perjuangan kemerdekaan pada saat itu sudah terlaksana, itu sudah tercapai. Nah, sehingga pada saat ini kita berada bagaimana mempertahankan itu, mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sehingga hari lahir daripada peringatan Hari Santri nasional ini pada masa kepemimpinan Presiden Indonesia yang ke-7 Pak Jokowi, ya, itu beliau salah satu daripada beliau adalah ini, bagaimana memaksimalkan peran santri di dalam kontribusi untuk negeri. Nah, memaksimalkan peran santri yang diimami, yang diketahui oleh para ulama itu semua kontribusi pembangunan ini. Nah, oleh sebab itu pada tahapan selanjutnya terus ditetapkan dibuatkan Kepres kalau tidak salah tahun 2015, urusan Presiden tahun 2015 untuk menetapkan bahwa Hari Santri itu diperingati secara nasional. Nah, dari sekian informasi yang kita dapatkan, kalau dari sini itu awalnya mau ditetapkan tanggal 1 Muharram, ya, tanggal 1 Muharram Hari Santri itu oleh pemerintah pada saat itu. Akan tetapi para kalangan santri, dalam hal ini para ulama dari organisasi Nahdlatul Ulama pada saat itu, kalau kita lihat ini bahwa mengusulkan bagaimana supaya Hari Santri itu ditetapkan tanggal 22 Oktober. Nah, berdasarkan dari nilai-nilai sejarah yang munculnya resolusi jihad yang dikomandoi oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, saya kira seperti itu. Sangat luar biasa sekali ya sahabat podcast yang ada di rumah, bahwa ternyata dapat kita ambil kesimpulan Ustaz ya, bahwa Hari Santri yang kita peringati setiap tahunnya itu tidak hanya sekedar peringatan, tetapi bagaimana kita seorang santri dapat mengingat atau melihat perjuangan bahwa ternyata santri itu juga mempunyai peran dalam mengawal kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Iya. Nah, sekarang kita ke kamu nih sebagai santri muda, Nazri. Apa sih makna Hari Santri Nasional versi kamu untuk mewakili para santri muda di Indonesia saat ini? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya sendiri, Hari Santri ini menurut versi saya, yakni kita mengenang sejarah, yang dimana kita mengetahui bahwasanya santri itu punya peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana banyak sekali film di YouTube atau di buku catatan itu banyak sekali cerita sejarah tentang gimana perjuangan santri, peran santri yang paling penting dalam kemerdekaan Indonesia ini. Jadi menurut saya sendiri, yakni Hari Santri ini adalah hari di mana kita mengenang dan kita bangga sebagai santri atas kontribusi santri dalam kemerdekaan Indonesia. Wah, berarti sama ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
kita itu tidak hanya sekedar memperingati, tapi kita juga mengenal bahwa santri itu punya kontribusi dalam pemberdayaan bangsa. Oke, baik teman-teman yang ada di rumah, tadi kita membahas tentang asal-usul atau sejarah ditetapkannya Hari Santri Nasional. Nah, Ustaz, kalau kita lebih ke yang sekarang ini, kan santri sekarang itu disebut istilah santri zaman now ya, Ustaz ya. Santri Gen Z, di mana teknologi itu sudah sekarang makin canggih nih. Tentu di samping kecanggihan teknologi, ada peluang dan tantangan yang sangat besar bagi para santri. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana Ustadz melihat seorang santri itu tetap bisa mengawal peradaban dunia di tengah kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Oh ya, jadi teknologi, berbicara tentang teknologi yang nanti dikorelasikan dengan peranan santri dalam menjaga peradaban dunia. Justru kalau hemat kami, teknologi ini adalah bisa kita katakan wasilatul jihad, ya, wasilatul jihad. Sarana kita berjuang, karena teknologi ini yang merupakan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang sudah yang memang manusia itu diformat memiliki ilmu, memiliki akal dan memiliki nafsu. Dan teknologi ini adalah buah perpaduan antara ilmu dan akal, ya kan? Kita punya pengetahuan, lalu bagaimana solusi dalam mewujudkan pengetahuan itu dalam bentuk sebuah karya macam seperti itu. Nah, artinya apa? Ilmu ini itu kan menjadi sarana kita sarana kita berpikir untuk menghasilkan sesuatu dan untuk menyelesaikan sesuatu. Teknologi, kalau kita melihat dari sisi kebermanfaatannya, justru disinilah kita bagaimana memberdayakan pengetahuan yang kita lakukan, ya, mentransformasinya, ya, sehingga menghasilkan seperti yang saya katakan tadi itu karya itu baik, misalkan nanti santri itu bisa memanfaatkan teknologi itu untuk menambah mengaji di dalam belajar, ya, fitur-fitur fitur-fitur yang positif di dalam via HP kah, seperti itu kan banyak sekali. Itu tergantung bagaimana kita mental kita di dalam memanfaatkan sebuah makhluk yang namanya teknologi itu sendiri, ya, karena kan al-hal minal muhal, kalau kata para ulama, keadaan yang seperti itu yang yang kalau dalam bahasa sorok mungkin itu jumur, akan seperti itu saja, itu suatu hal yang mustahil. Yang abadi itu adalah perubahan. Nah, teknologi itu kita lihat alurnya seperti itu. Dia selalu berubah. Contoh satu kasus dulu waktu kami masih SMA aliyah ataupun mahat kita itu jarang sekali kita melihat teman-teman pegang HP yang Android kayak begini. Akan tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, justru itu ternyata sangat cepat sekali terjadi perubahan model perubahan ini dalam bentuk alat komunikasi itu sendiri. Dan itu kalau dari sisi manfaatnya itu sangat sangat besar sekali manfaatnya. Taruhlah seperti ini juga ini. Ini kan buah daripada hasil ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Kita bisa di dalam ruangan kecil seperti ini tanpa tapi bisa berbagi ke masyarakat melalui apa? Melalui teknologi. Nah, jadi kalau santri ini ingin seperti labelnya namanya santri. Santri itu kan kalau kita baca kalau kita lihat dari sisi itu kan asal mula maknanya itu kan santri itu adalah seseorang yang berakhlakul karimah, tumbuh subur melakukan hal-hal yang positif,
di dalam sebuah lembaga yang dikatakan pesantren begitu, dan terus hari-harinya itu diisi dengan sesuatu yang sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Nah, ya, dulu satu contoh misalkan tokoh santri Imam An-Nawawi begitu kan. Beliau itu masih belum ada teknologi kayak kita sekarang ini, mau nulis itu, tapi dengan semangat kesantrian beliau mampu memberikan karya yang menghasilkan karya yang abadi, bisa kita katakan abadi sampai sekarang pun, dan saya yakin sebagai seorang santri yang keberkahan ibu beliau sampai kapanpun karya-karya itu tetap menginspirasi, ya kan, tetap menginspirasi. Nah, artinya apa? Teknologi ini bagi seorang santri itu adalah sebuah sarana yang sangat bagus untuk dimanfaatkan untuk menjadi seorang santri yang memang diharapkan oleh para kiai kita, oleh tuan guru kita, oleh guru-guru kita, bagaimana supaya terus berkontribusi ya sesuai dengan seperti yang tadi hifzul hal itu sendiri. Jadi dikatakan apa? Afdalul amali hifzul hal. Nah, afdalul amal ya, kontribusi pekerjaan hal yang paling baik, yang paling bagus bagi seorang santri itu ya hifzul hal. Hifzul hal itu dalam konteks apa? Ya kita sebagai seorang santri misalkan taruhlah seperti Nanda Danis ya, atau Nanda Ardi sekarang ini yang masih statusnya adalah santri di MA Mu'alimin NWDI Pancor. Nah, sebuah madrasah yang bernilai sejarah tinggi, klasik, dan tangan pertama dari yang membangunnya ini adalah Al-Maghfur Rasidi Syekh secara langsung, Al-Maghfur Rasidi Syekh Muhammad dan guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Malik. Nah, jadi peran seorang Hardi, seorang Danis dan teman-teman yang lainnya, santri Mu'alimin yang kurang sekitar berapa sekarang? 922 itu. Hampir kita di satu komplek ini kan 1000 lebih kita, ya. Gitu. Artinya apa? Dari sekian ratus santri ini yang mudah-mudahan 100% bisa sesuai dengan keahlian masing-masing, tapi jiwanya tetap berjiwa santri itu, akan seperti apa Nahdlatul Ulama dunia Islamiyah ini untuk sebagai perpanjangan tangan dari Al-Maghfur Maulana Syekh untuk li'ila'i kalimitillah izul Islam wal muslimin itu, dengan memanfaatkan teknologi ini, tentunya dengan seperti tadi hifzul hal. Apa seorang santri itu untuk dia hifzul hal itu adalah hifzul hal itu bisa kita maknai dengan apa tadi? Dengan sesuatu yang harus dilakukan, apa yang wajib dilakukan pada saat itu. Sekarang seorang santri ya, seorang pelajar ya, kewajiban yang paling utama itu adalah belajar. Itulah dia hifzul halnya adalah seorang pelajar, maka hal yang harus dia hifz, hal yang harus dia jaga itu adalah belajar itu sendiri. Jadi kontribusi seorang santri yang menjadi statusnya belajar secara formal seperti ini, itu adalah belajar dengan biljuhdi wal istiqomah wal sabr, dengan sungguh-sungguh, dengan terus berkelanjutan, bersabar dalam melakoni aktivitas mulia namanya belajar itu di tengah gangguan-gangguan yang lain, begitu. Artinya apa? Memanfaatkan teknologi ini untuk menghasilkan sebuah kontribusi ataupun sekian kontribusi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk seorang santri. Nah, akan tetapi perlu kita ingat juga, ya. Jadi teknologi ini bukan hanya manafiknya ya kan, ya, akan tetapi mafasidnya juga yang ada. Ya, artinya apa? Dulu kita kalau memahami ini bahasa para ulama yang sudah di tataran wali abdal itu kan. Jadi
dunia sino marah angkun gegedeng si beci. Dunia itu kayak apa namanya, kayak daun pohon yang kecil, hanya selangkah saja dari sini mau ke Mekah sampai, dari sini mau ke Amerika sampai, di sini artinya apa, kecil dunia itu di kalangan para wali yang sudah tatarannya wali abdah itu. Nah artinya sekarang kalau kita lihat teknologi ini, kita tidak mengatakan teknologi ini wali, enggak, bukan, akan tetapi dari pendekatan pemahaman itu bahwa dengan adanya media, dengan kemajuan teknologi ini seperti HP dan itu yang satu dengan internet dan semuanya, itu kan kita bisa melihat apa yang mau kita lihat. Kita bisa pergi kemana saja mau kita pergi, ya, dengan dengan metode sam'iyat itu, ya, begitu. Kayak seperti dalam ilmu tauhid itu ada namanya sam'iyat, ya, pengetahuan tentang tentang keakhiratan yang tidak bisa kita pahami dengan menggunakan mata langsung, lidah macam-macam, tapi hanya dengan mendengar. Nah, seperti bagaimana siksa kubur, dosa, pahala dan semuanya. Nah, artinya dengan hanya sekedar ini kita bisa mampu melihat ini semuanya. Nah, sekarang makanya tergantung kita sekarang santri ini bagaimana bersahabat dengan teknologi ini, apakah bersahabat dengan nilai manafinya, kebermanfaatannya, atau mau bersahabat dengan nilai mafasidnya. Karena ini kan benda mati, ya, dia tidak akan terangkat kalau tidak diangkat, dia tidak akan dihidup kalau tidak dihidupkan. Jadi sebenarnya kita saja ini yang menjadi kalau di motor itu sekarnya itu ya kita yang motor. Nah, makanya dari kesempatan kita diskusi pada saat ini, ya, bagaimana mewujudkan tema dan mengenai Indonesia Merdeka ini bagi seorang santri adalah hifdzul hal itu sendiri. Kita lakukan yang terbaik, ya. Wah, sahabat podcast dimanapun Anda berada, dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz tadi dan Nazli, bahwasanya ternyata santri itu tidak hanya belajar ngaji dan belajar kitab, tapi juga bisa memanfaatkan dunia digital untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di tempat kita menuntut ilmu tersebut. Nah, tadi Ustaz kita hanya membahas tentang masa lalu dan masa sekarang saja. Nah, kalau kita berbicara tentang masa depan bangsa, saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana Ustaz melihat peran santri saat ini bisa menjaga peradaban dunia yang damai dan beradab? Artinya Ustaz memberikan pesan dan motivasi kepada seorang santri untuk menjaga peradaban tersebut di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Baik. Ada sebuah mahfuzah, ya, pesan ulama mengatakan bahwa subhanul yawm rijalullah, atau yang lain qaidul yawm hidayatullah. Subhanul yawm rijalullah, pemuda hari ini, ya, muda sekarang ini, maka kedepannya dia itu akan menjadi pemimpin, ya, telur yang ditetaskan oleh hidupnya hari ini, ya, 15 hari, 20 hari ke depan tergantung dia akan menjadi ayamnya, dia akan cukup. Artinya apa? Ternyata perputaran yang waktu yang memang harus diisi, harus dijaga, tentunya untuk berkesinambungan, berkelanjutan. Nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu adalah, ya, tentunya generasi ini harus dari generasi-generasi ini harus berkolaborasi untuk menjadi generasi-generasi yang positif, generasi yang siap bermanfaat. Oleh sebab itu bagi seorang santri itu harus dia memiliki hal-hal yang bagaimana bisa mewujudkan cita-cita mulia dari khususnya kita santri Nahdlatul Ulama, di dunia Islamiyah ini, ya, harus bisa mewujudkan, berusaha sekuat mungkin bagaimana mewujudkan cita-cita dari pendiri Madrasah Nahdlatul Ulama di dunia Islamiyah,
pendiri madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, ya, yakni Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tan Guru Kiai Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, artinya apa? Bicara tentang pemuda pada masa sekarang ini sudah hal yang sangat maklum, sudah hal yang sangat biasa. Kita lihat banyak sekali tantangan-tantangan untuk bagaimana mempertahankan nilai-nilai santri itu sendiri, ya, pertahankan nilai-nilai santri itu sendiri. Satu sisi kita wajib mempertahankan nilai-nilai santri itu sendiri dalam di dinamika kehidupan kita sekarang. Di satu sisi kita dihadapkan dengan godaan-godaan, tantangan-tantangan yang sangat luar biasa, yang kadang energinya godaan itu langsung kita rasakan, langsung kayak kita disuntikkan kayak kemarin itu zaman COVID itu vaksin. Iya, artinya sungguh berat memang tugas kita selaku seorang santri. Satu, untuk mempertahankan nilai-nilai kesantrian itu sendiri pada diri kita. Yang kedua, bagaimana menebarkan nilai-nilai kesantrian itu. Oleh sebab itu, kalau melalui diskusi singkat kita pada kesempatan ini, santri itu ya harus seperti yang kita bertipiskan di dalam Bapak Ulama yang mengatakan, ya, santri itu harus as-suja'u fi difa' anil khair. Seperti materi kita di kelas 12 itu. As-suja'u fi difa' anil khair. Kita harus berani, tanamkan dulu nilai keberanian di dalam diri, ya, untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan kita aku jangan sini. Oh jangan, ya, jangan. Itu bisa itu mungkin termasuk yuwaswisufi sudurinas. Itu bisikan-bisikan yang bagaimana menurunkan semangat kita untuk melakukan hal-hal yang positif itu, menurunkan semangat perjuangan kita. Bagi seorang santri itu tidak boleh, karena kita harus as-suja' fi difa', harus kita berani melakukan kebaikan itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika sudah berusaha terus melakukan kebaikan itu, pasti seperti yang kita katakan tadi, ada doang gangguan, ada doang sino seperti itu, ya. Maka tanamkan as-sabru bi kulli musibatin wa tajannubul yas. Jadi sabar, ya, lakoni perjuangan belajar itu, perjuangan berkontribusi positif itu dengan kesabaran, ya, lakoni dia dengan kesabaran, ya. Hindarkan yang namanya putus asa itu, tetap tumbuhkan semangat, kami Bani Nahdlatul Wathon yang setia mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, seperti itu. Itu semangat yang ditanamkan oleh Al-Maghfurlah, diajarkan kepada kita. Hayya qalu nasyidana ya fatasah di Indonesia, seperti itu, penggunaan seperti itu. Nah, gitu. Tentunya yang selanjutnya adalah pesan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, bagi seorang santri itu kejujuran itu harga mati. Asli itu kufilkan. Apa yang kita ngomongkan, apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita ucapkan itu harus berdasarkan fakta, berdasarkan data, berdasarkan, artinya jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ya. Artinya apa? Kita seorang santri berkata dalam masa sekarang ini bukan hanya di lisan, ya, kembali lagi kepada maju teknologi, ya. Dalam Al-Quran mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimu aydihim. Jelas ini, ya kan? Al-yawm, ya, hari ini
akan kami kunci, akan kami tutup, kelakbanina, seperti itu mungkin ya. Mulut makhlukku yang namanya mulut ya aku taruh di manusia ini. Hari ini aku akan tutup. Artinya apa? Tidak akan difungsikan. Begitu, dicabut kemampuannya berceloteh ke sana kemari. Nah, ya kalau kita baca tafsir itu kan itu hal yang akan dialami oleh kita nanti di akhirat itu. Tapi kalau boleh, ya kan, ya kalau boleh, ini kan nanti bisa kalau boleh kita maknakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim itu sekarang ini. Zaman teknologi maju sekarang ini kan banyak kan orang ngomong bukan pakai ini, bukan pakai apa, bukan pakai ini, akan tapi pakai jempol ini, begitu. Artinya apa? Tafsiran ayat ini sudah iya bisa kita saksikan pada akhir zaman ini di tengah kemajuan teknologi ini. Nah makanya mungkin itu hikmahnya ada sidik jari, ada macam begitu begininya. Nah artinya apa? Seorang santri itu ya satu karakter yang harus ada dalam dirinya, as-sidqu fil kalam, harus jujur di dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tafa'ul fi kullil amalil khair. Seperti yang di awal tadi, harus menanamkan jiwa positif, jiwa semangat, optimis, ya, untuk dalam hal melakukan kebaikan itu. Sekian banyak doa al-maghfurlah kepada kita, ya. Coba. Rabbana ya zal jalali wal minan unsuran li wa anahdatil watan wa hafazan hada iman minal fitan wahdiyan rijalah ala sunnah. Ya, jadi Rabbana ya zal jalali wal minan unsuran li wa anahdatil watan, sebarkan panji-panji Nahdlatul Watan itu doa al-maghfurlah, ya, begitu kan. Panji-panji Nahdlatul Watan itu tidak akan tersebar. Artinya apa? Ajarannya, ya, simbol-simbol ajarannya, filosofi dibalik bulan bintang bersinar 5, ajaran iman takwa itu tidak akan tersebar tanpa melalui para anjum-anjum Nahdlatul Watan itu, santri-santri Nahdlatul Watan atau Nahdlatul Watan di Islam itu. Artinya apa? Kita ini sudah disiapkan perangkatnya jalur langit oleh al-maghfurlah. Enggak? Sudah disiapkan sirotnya, jalannya melalui jalur langit oleh al-maghfurlah. Kasih kan yakin doa al-maghfurlah makbul. Ya, kita apalagi kita selaku santri langsung di Madrasah Maulana Syekh yang dibangun langsung sama beliau. Ya, yakin tentang ini. Makanya apa? Tanamkan sifat optimis itu. Nah, ya, tentunya sifat optimis yang dibarengi dengan usaha yang maksimal, usaha yang produktif untuk mewujudkan tadi. Dan yang ketiga adalah al-usuq bin nafs. Ya miriplah kayak tadi dengan sifat at-tafa'ul itu. Al-usuq bin nafs. Kita harus pede. Kita harus percaya diri. Ya, kita ini murid Maulana Syekh loh. Kita ini orang Lombok. Begitu kan? Kita harus bangga menjadi murid al-maghfurlah Maulana Syekh yang usana keilmuan beliau itu nyambung sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Artinya tidak ada yang kurang dari sisi kita kalau memang kita menyadari bahwa kita itu adalah di perangkat perjuangan kita itu lengkap. Nah, tinggal yang tadi, ya, kadang al-usuq itu kadang yang kurang. Kita kurang pede. Begitu. Ya, sering disentil seperti ini oleh Al-Mukarram merupakan guru belajar ketika senat-senat itu. Bahkan Sumatera Barat waktu di Ultah itu, ya, ini kata waktu masyarakat kan, begitu kan sempat visit sama beliau. Dia mengatakan apa? Kalian mengatakan ini di sini, tapi suruh perjuangan keluar itu mengisi ruang-ruang madrasah yang ada ruang-ruang perjuangan yang ada di luar daerah itu banyak sekali alasannya. Orang tua tidak mengizinkan mana A, B, C. Jangan begitu, kata beliau. Kalau betul-betul cinta kepada Maulana Syekh, cinta kepada Islam, ini harus pede, siap berangkat. Nah, seperti itu. Nah, itulah gambarannya. Kita harus al-usuq bin nafs. Itu. Yang terakhir sebagai pesan moral kita bersama adalah tentunya seorang
hamba Allah secara umum, apalagi kita santri yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi santri, ya, kita harus asyukru ala kulli hal. Kapan, di mana kita harus syukuri, ya, kita harus syukuri, ya. Syukur itu kan Imam Ghazali, ya, syukur dengan lisan, ya, banyak-banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Syukur dengan qalbi, ya, banyak-banyak ditafkir, banyak-banyak kita bagaimana berazam, berniat untuk melakukan hal-hal yang positif, ya. Syukur bil amal, banyak-banyak berkontribusi dengan hal-hal yang positif itu, ya. Mudah-mudahan momen peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 ini adalah momentum bagi kita untuk merepres semangat kesantrian kita, ya, untuk bagaimana kedepannya itu kita lebih baik lagi dari dari sebelumnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja sepatah hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menjadi seorang santri yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, lembaga kita, terutama seperti ini di Madrasah Al-Mu'allimin ini. Kita jangan hanya bangga dengan kuantitas yang ada, tapi di balik banyaknya kita di sini ini, mari kita tingkatkan kualitas. Terutama bagi kita seorang santri adalah meningkatkan kualitas mu'allimin itu adalah bagaimana santrinya itu harus belajar dan terus belajar. Allah. Masya Allah. Teman-teman yang ada di rumah, Ustadz saja semangat. Bagaimana kalau kita sebagai seorang santri juga harus lebih semangat dari guru-guru kita. Nah, sekarang kita beralih ke antum nih sebagai seorang santri muda. Apa sih cita-cita kamu sebagai seorang santri untuk mewujudkan peradaban dunia? Dan jika antum diberikan kesempatan untuk berbicara kepada dunia, apa yang ingin kamu sampaikan? Rasa bangga sebagai seorang santri Indonesia. Baik, cita-cita saya ke depannya itu bukan adalah ulama, ya, tapi kalau kita dengar-dengar sih kata ulama itu terlalu umum. Karena ulama itu bukan yang hanya duduk di kursi, baca dalil, terus pulang bawa amplop. Tapi kan ulama yang sejatinya, ulama itu kan al-ulama umana urusun. Jadi ulama itu adalah orang-orang kepercayaan yang telah dititipkan amanah oleh Rasul. Jadi datang, duduk, baca dalil, tapi orang yang kita kasih ceramah itu paham dengan apa yang kita omongin. Mereka termotivasi, dapat motivasi dari kita. Jadinya kan kita juga termasuk dalam hadis yang mengatakan ila mata ibnu Adam itu nanti dikatakan yang kotor amalu ilam dan selesai. Adapun salah satunya itu adalah ilmu yang terprobi, adalah ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Jadi adapun pesan moral saya buat teman-teman yang ada di rumah, yakni adalah jangan pernah takut gagal untuk mencoba, karena lebih baik menyesal sekarang daripada menyesal di masa depan nanti. Karena ta'alum istigorkan nafsi al-hajar, sebagaimana kita belajar di waktu kecil itu bagikan mengukir di atas batu, jadi tidak akan pernah hilang. Akan tapi ketika kita belajar di saat kita telah tua, ta'alum fil kiwal, yakni ketika kita belajar tatkala dewasa itu kan nafsi al-ma, belajar di atas air, tinggal bawa arus ya hanya hilang, jadi kayak cepat kita lupa. Jadi pesannya adalah jangan pernah takut gagal, jangan takut gagal, coba dan cobalah, karena Allah yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Luar biasa sekali ya teman-teman yang ada di rumah, apa yang disampaikan oleh Ustadz dan Bazli selaku santri muda yang mewakili santri MA Mu'allimin PBI Pancor. Pesannya itu adalah jangan pernah takut gagal, karena kegagalan di awal itu lebih baik daripada kita gagal di akhir atau menyesal nanti di kemudian hari. Masya Allah teman-teman semua, itulah dia tadi dialog bersama dengan narasumber-narasumber keren kita pada hari ini. Semoga semarak Hari Santri Nasional tahun 2025 ini menjadi momentum bagi kita seluruh santri Indonesia untuk semangat dalam berjuang membela negara, agama, dan bangsa tentunya. Saya selaku host Muhammad Hardi ingin mengucapkan terima kasih pada Ustadz dan dari Bazli yang sudah berkesempatan menjadi narasumber pada podcast kita dalam rangka Hari Santri Nasional tahun ini, dan juga ingin mengucapkan terima kasih kepada madrasah yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga ini sebagai ruang untuk santri dalam berjuang. Terima kasih. Saya selaku host izin pamit undur diri.
Mari kita sama-sama memanfaatkan kegiatan atau semarak Hari Santri Nasional ini sesuai dengan temanya adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Saya Muhammad Hadi izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.